Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Gemini dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, wow. Pada kartu yang pertama aku punya The Star. The Star muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Gemini. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan, teman-teman, ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, The Star ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah energi yang amat sangat istimewa sebenarnya. Kenapa? Karena dari kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan berbagai keberuntungan yang cukup nyata, teman-teman. Ya. Di sini cukup terlihat kamu berpotensi, berpeluang bahwasanya rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas, ya seperti air yang mengalir, seperti air zam-zam mungkin. Karena semua elemen positif ada bersama kamu di sini, ya. Seolah-olah memang kamu lagi apa ya? Ya lagi dalam fase yang sangat-sangat stabil di dalam segala hal, ya. Dari pikiran kamu, hati kamu semua tenang, terfokus terhadap sebuah tujuan. Ya, mungkin itu juga. Dan kemudian mungkin hal-hal yang sifatnya spiritualitas, hubungan, kedekatan diri terhadap Tuhan masing-masing itu juga bagus. Kemudian aku punya Death. Death ini muncul hadir, teman-teman. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya. Death berarti ada sebuah kematian, tetapi Death di sini adalah sebuah akhir kalau aku lihat ya. Lebih terhadap sebuah akhir. Akhir dari apa, teman-teman? Akhir dari sebuah masalah, ujian, tantangan, ataupun hal-hal yang mungkin selama ini cukup menyakitkan bagi kehidupan teman-teman Gemini. Ya. Nah, berbicara masalah ujian dan masalah mungkin bisa saja teman-teman ini sesuatu hal yang sangat menyakitkan bagi kehidupan kamu ketika selama ini kamu benar-benar berjuang banget ya untuk bangkit dari segala keterpurukan tersebut, dan pada akhirnya sebuah transisi kehidupan baru itu akan segera terjadi. Jadi untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, ya aku rasa ini adalah sebuah bentuk keberkahan yang akan kamu peroleh, yang akan kamu dapatkan dalam pekan ini loh teman-teman. Kemudian pada kartu yang ketiga, aku punya Two of Pentacles. Ada 2 koin. 2 koin ini muncul hadir, teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan dan keseimbangan. Kestabilan di dalam sebuah kehidupan, keseimbangan mungkin di dalam kondisi ekonomi. Ya, jadi mungkin ada beberapa hal yang bakal seimbang sih. Keterpurukan ini akan segera berganti dengan sebuah keseimbangan dan nggak menutup sebuah kemungkinan ketika itu tadi kamu berharap akan adanya sebuah perubahan besar. Hal-hal yang lebih baik, positif akan terjadi di dalam kehidupan kamu, itu akan benar-benar terjadi kok, teman-teman. Ya, karena selama ini kalau dikatakan kamu selalu gagal, ya kan, ketika membangun segala sesuatunya, contoh mungkin di dalam membangun bisnis, usaha, itu selalu gagal. Di dalam pekerjaan juga sama, di dalam percintaan, kemudian ada masalah di dalam kondisi kesehatan. Jadi, ya hampir segala aspek lah ya teman-teman, mungkin banyak masalah-masalah yang terjadi gitu. Tetapi tadi karena ada death,
berarti akan ada sebuah akhir dari semua masalah-masalah yang cukup menyakitkan di sini. Hingga pada akhirnya paling tidak kamu akan merasakan sebuah kestabilan dan ada sebuah kelimpahan di situ, teman-teman. Ya, keberkahan. Amin ya. Oke. Next. Poin berikutnya. Kita akan melihat kondisi kehidupan finansial ekonomi ataupun rezeki dari teman-teman Gemini dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan, rezeki ataupun finansial ekonomi dari teman-teman Gemini dalam pekan ini ya? Nah, aku punya strength. Strength di sini muncul hadir sebagai energi pembuka, teman-teman. Ya. Jadi melihat tentang bagaimana energi kartu pertama ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian, teman-teman. Penaklukan di dalam sebuah tantangan, pencapaian di dalam sebuah tujuan. Jadi memang dari dari kartu pertama ini cukup menggambarkan tentang bagaimana bisa saja, ya kan, rezeki kamu nanti di sini bakal berlimpah. Kenapa? Itu tadi penaklukan tadi dan pencapaian tadi, teman-teman. Ya, baik pribadi positif banget. Jadi energi kamu sangat positif banget, teman-teman. Mungkin disinilah nantinya, ya kan, yang bakal membuat rezeki itu akan datang dari segala penjuru arah loh. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya desan, teman-teman. Desan di sini muncul hadir ya. Jadi ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, ini kartu yang menjelaskan tentang bagaimana ya sebuah kehidupan masa depan ataupun tentang bagaimana kehidupan kamu di hari esok bakal lebih baik, teman-teman. Nah, berbicara masalah kehidupan yang bakal lebih baik ya. Jadi aku memang melihat sebuah indikasi bahwasannya keuangan kamu dalam pekan ini akan penuh dengan rezeki yang benar-benar berlimpah-limpah banget loh, teman-teman. Ya, mungkin bisa saja kesuksesan dan pencapaian di sini ini menyangkut segala hal. Jadi kamu akan memperoleh sesuatu hal yang lebih dari apa yang selama ini kamu inginkan, kamu harapkan, ya, lebih dari apa yang selama ini menjadi target kamu. Ya, mungkin paling tidak kamu berharap dalam pekan ini bakal ada sebuah kestabilan, keseimbangan, ya lancar aja mungkin sudah cukup ya, teman-teman, lebih dari cukup lah. Tetapi semesta akan memberikan sesuatu hal yang lebih besar, teman-teman. Jadi, untuk teman-teman yang memiliki zodiak Gemini, yang mungkin lagi berjuang, ataupun yang mungkin lagi ada masalah ekonomi ya, teman-teman, ya, yang sedang kamu hadapi. Jadi tetap semangat ya, karena aku yakin kok, yang namanya kehidupan itu bisa dirubah, teman-teman. Ya, kamu bisa bangkit, kamu bisa hidup lebih baik. Yang paling terpenting bagaimana cara kamu untuk tetap yakin, percaya diri, bagaimana cara kamu untuk mengembangkan mindset kamu, teman-teman, ya, untuk selalu positif gitu loh, ya. Jangan pernah berputus asa, pesimis dengan sebuah kegagalan yang kamu dapatkan. Kegagalan itu adalah sebuah awal yang dimana kamu akan bangkit, teman-teman. Kamu akan menjadi lebih baik, ya. Dan ketika terjatuh sekalipun, ya berkali-kali, aku yakin kamu orang yang sangat-sangat kuat, ya, bisa melewati itu semua, ya. Kamu harus kembali bangkit sampai kamu menemukan kesuksesan dan juga keberhasilan kamu, ya. Semoga rezeki keuangan dari teman-teman Gemini dalam pekan ini bisa ada perubahan. Amin ya. Semangat ya. Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Nah, aku punya Nine of Cups, The Lovers, dan aku punya Justice. Wow, luar biasa. Melihat dari ketiga kartu ini, teman-teman, berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga dari teman-teman Gemini. Jadi ini adalah sebuah kartu ya yang memiliki sebuah energi yang sangat istimewa banget. Oke, yang sangat istimewa banget. Kenapa? Karena dari ketiga kartu ini menggambarkan hal-hal yang sifatnya sangat positif. Dari masalah rezeki, ada rezeki berlimpah, komitmen, keadilan, kemenangan, keseimbangan, ya, keadilan besar untuk kamu. Dan kemudian The Lovers ini katanya menggambarkan tentang sebuah kestabilan, ikut campur tangan Tuhan. Jadi nikmat mana yang mungkin akan kamu dustakan, teman-teman. Ya, yang paling terpenting adalah bagaimana cara kamu untuk selalu bersyukur dengan segala hal apapun yang Tuhan berikan. Niscaya dengan selalu bersyukur, maka kehidupan rumah tangga kamu, keluarga kamu, rezeki kamu, ya, kemudian segala hal yang akan mungkin
kamu inginkan itu bisa saja akan terjadi loh ya. Jadi sejauh ini energi kamu cukup positif teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang berpacaran ya. Oke, bagaimana kehidupan asmara teman-teman Gemini yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Aku punya Fake of Swords, kemudian ada Nine of Wands, dan aku punya Ten of Pentacles. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara berpacaran dari teman-teman Gemini, ya. Sebenarnya sih hubungan kamu, kalau dikatakan mungkin hubungannya lagi rumit, bisa jadi. Tetapi lebih cenderung nggak stabilnya gitu loh. Terkadang baik, terkadang nggak stabil, terkadang mungkin ada konflik. Ya memang sih itu sesuatu hal yang biasa. Ya, kalau itu berkaitan dengan keegoisan masing-masing. Tetapi ketika masalah ini terjadi karena adanya datangnya pihak ketiga, teman-teman, jelas ini akan menimbulkan adanya sebuah kehancuran yang sesungguhnya. Ya mungkin selama ini konflik-konflik yang terjadi itu karena adanya pihak ketiga yang membuat mungkin adanya sebuah perubahan yang dia lakukan terhadap kamu, teman-teman. Ya, mungkin dari sebuah sikap, perilaku, tindakan, aktivitas, semuanya berubah. Ya, jadi ya kalau dikatakan kamu harus berhati-hati, ya seperti itu deh, teman-teman. Ya, dan melihat tentang bagaimana hubungan kamu ke depan, apakah masih dapat dipertahankan? Sebenarnya sih masalah dapat dipertahankan atau tidaknya itu cukup relatif teman-teman ya, tergantung dari sebagaimana sudah jauh hubungan mungkin kedekatan dia dan pihak ketiga tersebut. Ketika mungkin hanya sebatas PDKT ya mungkin masih bisa ya, masih bisa dipertahankan teman-teman. Tapi ketika hubungan tersebut sudah lebih jauh teman-teman dan bahkan lebih intim ya mungkin bisa saja berpotensi teman-teman bahwasanya hubungan kamu akan sulit untuk dipertahankan. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang jomblo, single mom. Ya, dan single dad. Aku punya Knight of Swords, ada Ace of Pentacles, dan aku punya Queen of Wands. Oke, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Gemini yang jomblo dan single, apakah berpeluang berpotensi akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu, teman-teman? Ya, sebenarnya sih ada potensi peluangnya itu ada, dan bahkan aku melihat ada sebuah keberuntungan ya yang akan kamu peroleh. Masalah rezeki keuangan ini penting bagi teman-teman Gemini yang memang selama ini selalu berjuang untuk membuat kondisi keuangan kamu, ekonomi kamu lebih baik ya. Ada rezeki yang berlimpah, teman-teman. Ya, yang berlimpah-limpah gitu ya, berlimpah ruah. Kemudian untuk masalah jodoh dan asmara, aku juga melihat adanya sebuah potensi ya. Kamu akan bertemu dengan sebuah energi yang sangat berkomitmen. Ada kebijaksanaan ya, dan energi ini cukup positif. Sepertinya dia bakal segera datang dalam waktu dekat ini teman-teman ya. Seseorang yang juga kehidupannya cukup mapan gitu ya. Amin ya. Oke, next. Poin terakhir. Kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Oke. Aku punya The Chariot, The Empress, dan aku punya Queen of Pentacles. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Gemini yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Jadi sebuah keserasan ini cukup terlihat ya. Cukup selaras sih sebenarnya antara kamu dengan dia. Hanya saja masih ada sebuah keraguan dan kebimbangan sih sedikit ya. Tetapi lebih cenderung memang sudah sama-sama berharap besar loh teman-teman. Artinya mungkin seperti ini. Ketika kamu dekat dengan dia, kamu sudah berharap banget dia ini menjadi orang yang terakhir terbaik untuk kehidupan kamu dan kemudian juga sebaliknya, gitu loh. Ya karena sama-sama saling memikirkan satu dengan yang lain, memikirkan mungkin tentang juga masa depan, ya. Jadi karena apa ya sudah ada kedewasaan di situ, teman-teman. Ya, sudah ada kematangan. Jadi pola pikirnya bukan lagi untuk hal-hal yang hanya sekedar numpang lewat, tetapi lebih dari itu, ya. Jadi secara garis besar tentu energi itu cukup positif, teman-teman. Next. Kita akan lihat 12 tanggal lahir yang akan berpotensi mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Gemini.
Aku punya tanggal 10, tanggal 4, 23, 15, 29, 12, 24, 18, tanggal 1, tanggal 5, 17, dan tanggal 21. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.